Anak-anak kayak gue bikin kesalahan besar deh. Ini kira-kira gue bakal di-cancel gak ya? Ya, seperti yang kalian tahu, gue YouTuber, gue bikin video di YouTube, gue juga live stream di YouTube tiap jam setengah 8 malam, gue IB, betul sekali. Dan gue juga punya satu viewer cewek. Satu viewer cewek ini kebetulan pacaran sama orang Jerman. Dan orang Jerman ini mau belajar bahasa Indonesia tapi nggak diajarin terus sama ceweknya kan. Jadi karena viewer cewek gue ini nonton video gue dan juga nonton live gue, ini orang Jerman belajar bahasa Indonesia dari gue dan kayaknya mulut gue agak kotor deh. Halo semuanya, welcome back to Always for me a secret. I know. Di sini gua dan juga Silit, kita berdua bakal bacain confession dari netizen Indonesia yang paling aneh, yang paling bodoh, yang paling menyeramkan, yang paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan buat kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Gua juga ingin mengingatkan buat kalian yang belum join channel WA gua untuk join channel WA gue, link ada di deskripsi video. Karena di sana gue bakal sharing hal-hal yang nggak pernah gue sharing di YouTube, di Instagram, di TikTok atau di media sosial manapun. Di sana bakal ada behind the scene juga dan kehidupan gue sehari-harinya. Jadi jangan lupa join, link ada di deskripsi video juga. Asik. Halo Nul, kenalin nama aku Bulan dan aku sekarang tinggal di Jerman. Jadi ini kejadiannya di tengah tahun 2025, tapi jujur malunya masih sampai sekarang. Oke, jadi di sini gue punya pacar dan kebetulan dia blasteran Jerman dan Rusia Nul. Dan cowok ini tuh orangnya cukup sweet dan dia tuh pengen belajar bahasa Indonesia. Tapi gue selalu gak ada waktu buat dia, gak ada waktu buat ngajarin gitu loh. Dan gue tuh sering banget nonton lu Nul. Kalau lagi makan, kalau lagi bersih-bersih rumah, kalau lagi masak, sebelum tidur. Most of the time I watch you, Nul. Gue nonton lu. Dan kalau lu lagi live, biasanya gue nyalain terus gue taruh di belakang sebagai background sound aja biar ada bising gitu sambil gue ngelakuin kegiatan lain. Dan disinilah mulai dari permasalahannya, Nul. Pacar gue awalnya nggak ngerti apa-apa. Tapi karena dia sering dengar suara lo tiap hari, dia jadi penasaran. Dia bilang pengen belajar bahasa Indonesia buat gue. Katanya biar nanti kalau ke Indo atau ke resto Indo di Eropa, dia bisa lah ngomong sedikit-sedikit begitu, Nol. Aduh, feeling gue gak enak. Oke, mungkin di video YouTube gue masih jaga bahasa sedikit ya, karena gue gak mau di dolar kuning biar gue bisa tetap dapat duit dari bikin video kan ya. Tapi kalau di stream ya, aduh, di streaming itu mulut gue tuh demi apapun gue gak kontrol sama sekali, gue gak filter. Of course I was happy Nol, gue seneng banget dong. Gue mikir kayak wah lucu juga nih cowok, effort banget ya demi gue. Tapi gue lupa akan satu hal penting, yang sangat amat penting Nol. Dia belajar bahasa Indonesianya dari elo Bang Nul Alexander. Fadel, kita harus apa Del? Apakah gua merusak nama bangsa? Awalnya dia cuma ngulang-ngulang kata random yang dia dengar dari Elunul. Gue pikir paling ya kata-kata biasa aja, tapi lama-lama gue mulai notice dia sering banget kata yang lo tahu sendirilah bang maksudnya gimana. Tapi di sana posisinya gue masih berusaha buat lebih tenang lah. Kayak ya udahlah nggak apa-apa, cuman asal ngomong doang. Ibarat bayi asal ngomong. Nah, sampai suatu hari kita pergi ke restoran Indonesia di Amsterdam, Belanda. Udah lama banget gue gak makan makanan Indo, Nul. Jadi gue excited banget. Dan pas masuk ada mas-mas Indo ternyata yang kerja di sana, Nul. Dia nyapa kita dengan sangat amat ramah. Terus pacar gue bisik ke gue kayak gini, I try Indonesian ya. Gue kayak ya udah coba aja nggak apa-apa. Terus masnya nanya mau pesan apa kak? Nah, tapi bukannya gue yang ngomong, tapi cowok bule gue ini yang ngomong. Dan ini momen yang menurut gue cukup malu-maluin ya Nul ya. Pacar gue dengan pede banget, dia langsung ngomong kayak gini, nasi goreng satu, bang satu.
Gua bisa jelasin. Gak gitu. Bentar guys. YouTube, kalau admin YouTube nonton ini, gua orang baik, gua YouTuber baik, sumpah. Gua ngikutin peraturan yang ada. Dan gua tahu emang silver play button gua masih ditahan sama mereka meskipun subscriber gua udah mau 300.000. Kirim dong silver play button gua. YouTube ini udah mau 500.000 lagi. Bentar, tahun ini gua 1 juta subscriber, masa gue masih nggak ada silver play button sih YouTube. Aduh, gue jadi miring kemana-mana kan. Gue langsung bener gak? Gue langsung diem. Masnya diem. Satu restoran isinya kan orang-orang Indo semua tuh yang makan tuh. Cuman berapa doang yang bule. Mereka kayak, gue langsung panik. Gue bilang kayak, maaf mas, ini dia belajar bahasa Indonesia dari YouTube. Dia kayak kurang ngerti deh bahasanya. Tapi cowok gue ngerasa dia bener. Terus gue kayak, sambil mukul tangannya gitu lah. Gue ngerasa kayak, aduh ini cowok goblok. Habis itu makanan kita datang, terus kita makan. Dan di tengah-tengah kita makan, dia bilang ke masnya lagi, bangsat minta tisu, boleh? Itu kata-kata kenapa di spam mulu? Why? Kayak gue gak pernah ngajarin kayak gitu deh. Gue gak pernah ngajarin bule ngomong gini deh. Ya Allah, Nul, gue malu banget. Masnya cuman kayak ketawa awkward dan bilang kayak, iya, sambil kayak melas gitu, Nul. Dan sepanjang makan gue cuman kayak bisa nutupin muka doang. Sementara pacar gue masih kayak, why did you look at me weird? I thought bangsat meant brother atau saudara. Bullets may fly around, but I'll lay down. Gua bisa jelasin. Di sini saya, YouTuber Nul Alexander, ingin klarifikasi mengenai bangsat yang artinya brother atau saudara. Biar gue jelasin. Jadi awal mula gue streaming di YouTube itu 2024 akhir kan guys ya. Abis itu di awal 2025 atau kayak bulan apa ya, Februari, Maret, April, dan dari 3 bulan itu gue gak inget secara detail. Gue tuh pernah kedatangan viewer Malaysia, dan di segmen streaming gua ada yang namanya live confession. Live confession itu gua ngedengerin confession dari kalian kayak cerita-cerita gini itu secara langsung. Jadi orangnya gua invite ke Discord, terus dia cerita sama gua gitulah. Itu ganti-gantian, dan kebetulan gua dapet ini orang Malaysia. Tapi di sini masalahnya. Sekarang kan yang nonton gua di stream tuh kan kayak 700 sampai 1000-an gitulah. Puji Tuhan lumayan banyak. Tapi dulu awal-awal gue stream tuh yang nonton masih dikit, kayak cuman 300, 400 gitulah paling mentok. Ya jadi gue masih asal ceplos-ceplos kan. Terus gue iseng nih, gara-gara ada viewer Malaysia gue join. Gue kayak pura-pura ngajarin dia bahasa Indonesia, karena dia juga ngajarin gue bahasa Malaysia nggak bener. Jadi ya kita bercanda aja lah, viewer gue juga tahu itu bercanda. Terus gue bilang kayak waktu itu ada bahasa kasar nih, yaitu bangsat. Gue ngajarin ke dia kayak, it means brother, or it means sibling gitu loh. It means kayak, yo, my guy, gitu. Tapi semua juga tahu kalau gue bercanda. Everybody knew. Itu viewer gue juga tahu semua kalau gue bercanda. Dan orang Malaysia ini juga tahu kalau gue bercanda. Gue ngomong bahasa Inggris juga karena ini orang kayak ngajak gue ngomongnya pakai bahasa Inggris mulu. Gue gak nyangka bulenya juga. Kenapa ada bule sih di stream merintis gue? Why? Tapi either way, buat mas-mas bulenya ini, gue minta maaf ya, tolong kasih tahu ya, tolong kasih tahu cowok lu, gue nggak bermaksud, bukan gitu. Itu gue nggak mau di cancel gara-gara ini. Nggak gitu mas bule, gue salah mas bule. No ya, no. Brother itu saudara, sobat, sahabat, not bangsat ya, brother ya, come on. Yes, Jerman, please. Indonesia love Jerman bersatu, not like that. Mungkin di situ gue sadar bang, kesalahan terbesar gue bukan gara-gara nonton lu tiap hari. Itu nggak apa-apa kok bang, tenang aja. Tapi gara-gara gue nonton lu keras-keras di depan pacar gue. Apalagi gue nge-replay stream lu kalau pas lu nggak stream, nonton lu pas stream karena gue sering gabut. Ya udah deh. Setelah itu gue trauma, agak takut gitu bawa dia ke resto Indo. Takut dia salah ngomong. Jadi selama tahun 2026 ini gue belum pernah bawa dia ke resto Indo, Bang Nul. Maaf ya kalau cerita ngebosenin. Take care and have a good day, Bang Nul. Love you.
Anak-anak gue harus apa ya? Gue gak enak banget. Gak apa-apa kok nonton aku tiap hari dan keras-keras. Mulai hari ini aku berjanji gak ngomong buruk. Aku ajarin yang baik-baik deh. Aku sama Silly berjanji. Kita berjanji kita gak aneh-aneh lagi. Anak-anak gue juga gak aneh-aneh lagi. Ya guys ya, kita nggak aneh-aneh. Janji nih. Gak enak banget gua. Tapi you know what? Nggak apa-apa. Berkibarlah benderaku. Indonesia Jerman bersatu. Aselebes. Ngomong-ngomong tentang streaming anak-anak, gue cuma pengen ngasih tahu kalian kalau tiap hari, hampirlah tiap hari jam 7:30 malam WIB, gue live stream di YouTube. Di sana gue bakal bacain confession kayak gini secara langsung. Gue juga bakal dengerin confession dari kalian secara langsung. Ya kayak yang itu gara-gara orang Malaysianya itu dah. Karena of course kita juga seru-seruan bareng, kita mabar, kita nobar, kita juga review per drama dunia per Twitteran dan sebagainya. Kamu selebriti loh Valeri, masa laptop kamu tahun 2014? Namaku Valeri. Ada nggak suaranya? Cok, Val, makanya ya, aku udah bilang ke Cok. Makanya jangan pakai laptop dari tahun 2014, Cok. Suaranya pelan banget. Suaranya itu kayak tuh kan gak kedengeran suaranya. Makanya jangan pakai laptop dari zaman prasejarah. Tapi jujur aku masih kayak file presentasi pas SMA gitu, woy. Munduran deh, Val. Mic itu ya. Suara itu kayak tuh kan suara kayaknya delay. Sumpah? Guys, suaranya Blade delay gak? Sumpah. Kamu selebriti loh Valeri, masa laptop kamu tahun 2014? Bisa gak sih kalian kasih tahu dia suruh bagusin komputernya? Suara dia jelek banget guys, gak kedengeran. Jadi jangan lupa berikanlah gua ini satu kesempatan untuk menghibur kalian lebih lagi, asik. Jangan lupa join jam 7:30 malam WIB di channel Nul Alexander, asik. Oke guys, cerita yang kedua kayaknya agak panjang ya. Persiapkan diri kalian, gue juga jujur ngeliatnya kayak I know, kita kenalan dulu ya. Panggil aja nama gue Erin. Gue mahasiswi arsitektur di salah satu kampus yang kalau gue sebutin pasti orang-orang tahu itu di mana. Dalam kurung, tolong jangan sebutin Nul, tapi ini ya gue tahu sih itu kampusnya di mana. Gue mau bercerita tentang harapan gue yang pupus. Gue sebenarnya niat gue di sini cuma satu. Gue mau belajar karena gue emang sesuka itu sama arsitektur. Bahkan itu udah jadi cita-cita tetap gue dari gue kelas 4 SD. Dan gue berniat memulai hidup baru di dunia perkuliahan. Tapi nyatanya, impian gue pupus gara-gara satu cewek ini. Ada ya, orang yang saking gak mau kalahnya sampai bikin fitnah satu jurusan. Dia yang gak mau temenan aja setelah putus, tapi dia yang kayak cacing kepanasan pas liat mantannya move on. Bukannya introspeksi diri, kenapa diputusin, dia malah sibuk riset silsilah keluarga gua. Pakai acara bilang cowoknya mau sama dia dulu cuman karena dia campuran. Dan langsung ninggalin pas ketemu sama yang asli. Iya Nul, ini tentang mantannya cowok gue yang sekarang. Dia ngerasisin gue dengan dalih tipe cowoknya. FYI, iya oke, gue emang cindo Nul. Dan itu emang keturunan dari nyokap dan bokap. So emang obviously gue kelihatan cindo. Tapi seakan-akan ini mantan cowok ini, dia itu seolah-olah ngelihat kayak hubungan gue itu cuma soal fisik. Padahal masalahnya cuma satu. Lu itu mantan yang gak terima kenyataan. Like, girl, it's not about the race, it's about your behavior. Kebayang gak betapa insecure-nya dia sampai harus bikin teori konspirasi kayak gitu, no? Stop jualan cerita sedih. Pasarnya udah tutup. Gua ceritain sini. Mungkin kalian mikir kayak, apakah sedahsyat itu ini cewek ngejelekin gua? Dan harus gua akuin, iya, itu parah banget. Banget. Dia memasarkan bahwa karena gua maba yang entah dari mana datang, gua coba buat nge-attract cowoknya. Yang notabene-nya bahkan udah putus pada saat itu. Lalu karena perawakan gua alias fisik gua, cowoknya juga kepincut. Dan dia tuh secara fisik beneran nggak kelihatan cindonya. Literally 1% pun nggak ada. Dan dia udah ngehina gua begitu. Cuman ini cewek yang jelas-jelas bukan cindo mau dipanggilnya Cici. Dia maunya dipanggil Cici, Nul. Padahal dia literally bukan cindo.
Dia nggak mau kalau dipanggil kak atau dipanggil mbak. Dia bilang dia nggak suka dengernya. Kalau jadi gue, lu bakal gimana, Nul? Udah ditunjuk selingkuhan, terus orang yang lu rasisin malah ternyata mau jadi kayak lu ternyata. Oke, Sender, berarti mantannya cowok lu ini dia non-cindo. Terus dia ngerasisin lu karena lu cindo. Tapi ternyata ini mantannya ngaku-ngaku sebagai cindo. Padahal mukanya nggak kelihatan cindo sama sekali. Dan bahkan kayak lu bilang dia nggak cindo sama sekali. Dan dia cuma mau dipanggil Cici. Dipanggil kak nggak mau, dipanggil mbak nggak mau. Oke, ini kayak orang yang maksa cindo di TikTok itu. Yang kayak orang pura-pura kecilin matanya, terus ada yang komen mata segede kont. Gue nggak paham lagi sih, Nul. That's not a flex, that's embarrassing, memalukan. Ngejual harga diri demi dapat simpati orang seangkatan itu level rendah banget sih. Di satu sisi ngejatuhin orang dengan narasi yang dibuat-buat, dan di sisi lain malah pengen ngambil identitas yang dia sendiri jadikan bahan hinaan. Serius deh, Nul. Ini aneh gak sih? Menurut gue ini bukan cuma soal drama biasa, anjir. Ini udah levelnya projecting dan insecurity-nya dibungkus jadi, you know, attitude gitu, Nul. Dan ngomong-ngomong soal harga diri ya, Nul. Gue jamin lu bakal muak banget denger kelanjutannya. Setelah dia ngerusak nama baik gue, dia masih coba buat koar-koar. Pokoknya hidup gue dibikin gak tenang lah. Dia juga hasut temen-temen cowoknya gue biar gak temenan sama cowok gue lagi. Cuman karena cowoknya pacaran sama gue, Nul. And somehow it fucking worked, Nul. Somehow berhasil. Dia ngejual narasi lagi kalau ya itu, masa lu ngedukung temen lu selingkuh sih? Padahal cowok gue nih gak selingkuh, Nul. Mereka udah putus terlebih dahulu baru sama gue. Sampai teman-teman cowoknya juga jadi agak gimana gitu sama gue. Gue bener-bener gak paham kenapa gue harus di posisi ini, Nul. Lu tahu apa yang aneh? You know what's funny, Nul? In fact, ini yang selingkuh, ini cewek duluan. Sumpah, Nul! Walaupun udah jalan 2 tahun pas mereka pacaran, ada bukti, bahkan ada secara jelas, cewek ini ngechatin kerasnya di satu kampus terkenal. Tolong disensor. Oke, itu perlu disensor. Soalnya ini terkenal banget ya, ini kampusnya terkenal banget, guys. Tapi dia secara jelas cemburuin siapapun yang ngechat ini cowok. Bahkan temen cowok gue yang punya sahabat dari kampus lamanya pun disinisin dan disuruh cut off secara full. Aneh gak sih? Cowok gue sama dia emang pernah putus. Dan akhirnya dia tuh jadi sering ngobrol sama salah satu cowok juga di organisasi. Namun, dia ngaku-ngaku nih ke cowok gue kalau ternyata itu si cowok itu ngedeketin dia dan ngeganggu dia. Padahal, you know what? Ternyata si cowok yang deketin dia ini itu gak ngedeketin mantannya cowok gue sama sekali, Nul. Malah si cewek ini yang deketin dia. Kayak si cowok B alias si cowok yang dituduh ini emang aslinya ramah ke semua orang. Plus cowok ini juga emang suka hangout. Tapi cewek ini pengakuannya kayak risih banget dah dan selalu laporan ke cowok gua, Nul. Enak sama cowok B dan bla bla bla. Tapi pas diajak cowok B jalan kemana, dia nggak ada babi bu bla 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 bla, langsung mau. Mulutnya bilang risih, tapi diajak jalan langsung OTW. Maksudnya lu risih apa kurang jemputan? Oke, ini kata kunci ya. Kalau dia denger confession lu di YouTube atau misal di TikTok, gue bakal lebih seneng lagi sih, Nul. Tapi dia tuh si paling peneliti gitu lah. Jadi kayak anaknya data banget. Tapi hasilnya bahkan kurang dan lebih banyak bagian kerja cowok gue. Iya, mereka biasa satu paket penelitian gitu nah, Nul. But again, dia kerjanya ya kayak gitu, kayak nggak guna sama sekali. Mereka ini kan kenal di semester awal, Nul. Dan cewek ini banyak banget dibantuin secara tugas. Bahkan UAS tuh dibantuin sama cowok gua. Ya, well, kita jurusan arsitek, jadi kerjaan kita kayak ngebangun sesuatu gitu kan. Tapi cewek ini bahkan ada di titik yang pernah tugasnya ngebangun rumah. Dan lu tahu bagian dia cuman apa? Dia cuman ngedesain tangga. Dan sisanya dilempar ke cowok gua semuanya. Dia bener-bener bikin satu proyek itu cuman bikin tangga dan seluruh rumah yang bikin cowok gua. Oh my god. Agak nggak tahu diri ya ini ya. Gue baru tahu ya di di kuliah tuh juga masih banyak freeloader ya ternyata guys ya. Gue kira cuma di SMA SMP doang yang numpang kerjaan kayak gini. Gue baru tahu di kuliah juga banyak. Dan ini project ya, Nul ya. Itu kerjainnya 1 semester. Jadi udah kebayang lah gimana sakaunya nih cewek. Apakah sudah sampai situ saja? Tentu tidak, Nul. Jangan emosi. Tapi ini top tier ceritanya. Struktur market gua mungkin ribet, tapi setidaknya logikanya jelas. Nggak kayak senior satu ini, Nul. Pas dia sadar cowok gua udah beneran serius sama gua, dia ngeluarin kartu terakhirnya. Ini cewek nawarin buat FWB sama cowok gua.
Gue gak bakal jelasin, cari tahu apa itu sendiri. Yes, kalian gak salah denger, FWB. Padahal dia pakai kerudung yang harusnya seminimal mungkin itu jadi rem buat perilaku begitu Nul. Gue gak bahas agama ya, tapi kelakuan oknum satu ini emang butuh literasi moral tingkat tinggi. Habis jualan kesedihan biar dianggap suci, dia malah mau jadi pemuas tanpa status. Demi apapun Nul, ini cewek gue benci banget. Dia bener-bener mencoba jadi Tuhan atas hidup orang lain. Ini menurut gue adalah level kemunafikan yang paling puncak yang pernah gue temuin Nul. Dia sibuk banget narik-narik cowok gue buat balik ke kepercayaan sebelumnya, maksa ikut ibadahnya, sampai ngatur-ngatur urusan spiritual orang yang bahkan udah menetap jauh sebelum kenal dia. Cowok gue pindah kepercayaan itu hak prerogatif dia, pilihannya sendiri. Dan itu terjadi jauh sebelum ada interupsi dari senior ini Nul. Tapi dia seolah-olah merasa jadi pahlawan religi yang harus menyadarkan cowok gua. Maksud gua kayak, lu nyuruh cowok gua buat balik ke agama lamanya, tapi at the same time, lu nawarin diri buat jadi FWB-nya dia. Kan goblok Nul. Logikanya di mana Nul? Di depan orang acting paling religius dan peduli iman orang lain, tapi di belakang malah nawarin hubungan kayak gini yang jelas-jelas dilarang sama agamanya. Bukan agama dia aja, semua agama nggak ada yang ngajarin FWB anjir Nul. Itu kerudung yang dia pakai harusnya jadi pengingat buat jaga lisan dan perbuatan, bukan jadi kedok buat manipulasi brutal. Bener-bener oknum yang bikin rusak citra literasi agama. Gua yang nggak muslim aja sakit hati banget ngedenger dan ngeliat ini orang. Apalagi teman-teman muslim sekalian yang ngedengerin cerita ini. Ini udah penistaan agama, jujur aja Nul. Narasinya ke orang-orang tuh seolah-olah kayak dia yang paling tersakiti. Kayak aduh aku tersakiti banget. Tapi di belakang dia malah nawarin servis gratis tanpa hubungan. Like where the fuck is your dignity? Mana harga diri lu? Biar semua orang tahu seberapa jauh kemunafikan ini berjalan. Dia yang nawarin cowok gua nginep pas orang tuanya keluar kota. Dia yang mancing duluan. Bahkan dia nyergap dan menyerang duluan. Tapi lucunya sekarang setelah itu dia malah ketagihan sampai rela gak ikut orang tua pergi demi nungguin kapan cowok gue datang lagi. Dan itu terjadi tiap minggu kalau orang tua dia bakal keluar kota buat ketemu saudara. Dan di satu sisi dia maksa orang buat balik sholat dan ibadah. Tapi di sisi lain sendiri, dia nyiapin tempat buat ngelakuin hal itu. Menurut lu gimana Nul? Gua ya, ini gue udah gak ngomongin agama lagi ya. Tapi orang dengan agama apapun itu yang ngedenger ini miris anjing. Sorry tuh saya ini bener-bener miris. Ini cerita paling miris yang gue udah dapat bulan ini. Gue gak bisa ngebayangin perasaan lu semua yang satu agama sama dia. Ini bener-bener ngerusak nama baik agama lu anjir. Lu pada maksud gue. Kayak sorry tuh saya, tapi orang kayak gini seharusnya gak beragama. Maaf banget sebelumnya. Tapi kalau lu gak menunjukkan keinginan untuk berubah atau keinginan untuk menjadi lebih baik lah seenggaknya, lu at least jangan munafik. Jangan sok-sokan kayak, aduh gue yang paling suci, gue kayak mau ngajak cowok gue lagi untuk balik ke agama lamanya untuk menemukan kebaikan dan sebagainya. Tapi di belakang lu ngajakin cowok lu buat FWB, maksudnya mantan lu buat FWB, yang literally di semua agama itu adalah hal yang sangat hina. Servis gratis tanpa hubungan. Otak lu di mana? Di pantat. Di satu sisi pasti kan bertanya-tanya kenapa gue mau sama cowok itu. Well, itu cerita lama. Lagi pula itu atas konsen keduanya, tapi emang alurnya demikian. Hubungan mereka berdua juga toksik apa adanya. Memang faktanya demikian, tapi ada kualifikasi lain yang jauh lebih penting dibandingkan masa lalu itu aja. Ya, intinya poin utama gue di sini adalah menunjukkan bahwa perilaku gila cewek ini bukan sekedar karena dia disakiti atau apalah, tapi dia emang begitu. Ini cewek setan Nul. Manipulasi, bawa-bawa agama, skenario apartemen, sampai mami-mamian itu adalah karakter asli dia Nul. Gue memilih untuk ada di sini bertahan dan bercerita karena gue tahu mana hubungan yang layak diperjuangkan dan mana drama yang harus ditinggalkan. Gue nggak akan ada di titik ini kalau gue nggak yakin sama pilihan gue. Sorry motong dikit tapi anjir tutur bahasa lu gacor banget. Ini gue yakin dia ranking 1 di kuliah dia anjir. Ini bahasa dia bener-bener gacor. Gue seakan-akan kayak ngebaca ceritanya Najwa Shihab. Back to present ya Nul ya. Dia udah ngeluarin kartu itu lagi Nul. Dan cowok gue mau gak mau terima karena penelitian. Tapi puji Tuhan cowok gue jelas main secara smart. Dia iya-iyain aja demi proyeknya kelar dan duit turun. Tapi ya gak pernah dilakuin lah. Orang gue bareng dia 24/7, 24 jam, 7 hari per minggu. Kurang lebih lah. Jadi gue juga tahu dari gimana-gimananya. Kenapa sampai diain.
Well, penelitian ini basically dapat duit karena kerjanya bareng dosen. Dan karena partnernya cewek ini, pas putus nih cewek nggak kasih info apapun yang ngebantu. Bahkan jadinya ke left out. Cewek ini lebih dekat sama dosennya juga. Jadi nama cowok gua kayak basically diambang-ambang kematian. Tenang aja, kalau lu pada mikir kayak kenapa lu nggak labrak? Santai aja, gua udah labrak dia. Bahkan sebelum gua labrak dia udah nangis duluan. Tapi bukannya nangis tobat, tapi nangis nanyain kayak, jadi janji kemarin itu bohongan. Maksud janji itu yang FW boy itu tadi, Nul. This girl is fucking stupid, Nul. Yes, darling, it was a survival tactic. Dia naruh nasib akademik orang di ujung tanduk demi kepuasan pribadi. Pas di prank balik malah merasa dizolimi. Definisi orang yang literally moralnya nol besar, tapi obsesinya setinggi langit. Alasan gue labrak pun karena dia ngedeketin temen gue dan bikin risih. Mungkin habis lihat hidup gue baik-baik aja, dia nggak bisa jadi. Pas temen gue diajakin penelitian, dia menawarkan 1000 macam cara untuk membuat temen gue sama dia, Nul. Alasannya karena temen cowok gue pun mihak sama gue. Walaupun sempat berusaha dihasut, mereka pun sadar selama ini dimanfaatin doang. Lucu banget jujur ngeliat dia sekarang, Nul. Setelah gagal dapet jatah janji FWB, dia mulai gerilya ke temen-temen cowoknya gue. Padahal dulu pas masih pacaran dia nggak pernah nganggep kalau mereka ini ada. Dan cewek ini tuh satu circle sama cowok gue, Nul. Fun fact banget. Tapi dari awal masuk circle, dia nggak pernah nganggep temen-temen cowok gue itu adalah temen dia. Tapi habis putus, dia coba buat membaur dan temenan lagi. Padahal dari awal nggak dianggap. Karena circle gue bukan tempat penampungan limbah manipulasi. Jadi mereka malah jijik, najis. Temen cewek paling deket gue sampai nangis, minta jauhin nih cewek dari dia. Jadi gimana ya, Nul? Gue juga bingung. Oh my god, Nul. Terus tentang yang mami-mamian itu ya, Nul, gue jelasin. Mungkin kalian pada bingung maksudnya mami tadi apa. Tapi ini cewek dalam 24 jam bisa berubah dari orang asing jadi kakak, terus tiba-tiba jadi mami. What the fuck? Dari awal aja ini cewek, dia nyoba buat beliin temen gue minum kayak apa kesukaan temen gue gitulah. Kedua dia ngaku-ngaku ke temen gue udah kayak adeknya sendiri. Jadi kalau dijailin siapa bilangnya kayak jangan ganggu adek gue, nggak usah ganggu adek gue. Padahal ini teman-teman gue nggak pernah nganggep kalau dia ini ibunya, kakaknya. Dan ketiga, dia tuh pernah bilang kayak gini, sini udah biar mami yang bantu, biar mami yang beliin, udah sini biar mami yang bukain botolnya. Dan maksud gue kayak ini orang kepribadian ganda atau gimana? Ini semua kejadian dalam satu hari, Nul. What the fuck? Mana sepanjang waktu dia nongkrong sama teman-teman gua, dia berusaha buat nyelip-nyelipin pembahasan soal gua terus, Nul. Dia ngejar temen gua bukan 1-2 kali doang, beberapa hari. Dan nyoba untuk ngajak temen gua jalan padahal temen gua sibuk dengan freelance dan urusannya sendiri. Kelihatan banget kan niatnya, Nul. Dia mau jadi seolah-olah kayak, apa ya, pahlawan gitu loh di mata teman-teman gua supaya pas dia mulai jelek-jelekin gua, temen gue tuh udah kemakan sama gimmicknya dia. Well, any fucking way. Intinya setelah itu gue ngadep 2 mata sama dia. Kita ngobrol. Ya udah, gue marah dong. Gue saya pukul-pukul meja juga. Dia sih ngakunya mau bersihin nama gue, tapi sekarang malah dia diem aja. Malah coba ngait temen cowok gue yang lain buat ada di kubu dia, Nul. Gue muak banget anjir. Walaupun gue anak arsi ya, tapi yang kalau bisa yang gue lihat ya, mungkin gue agak salah ya nih, Nul. Tolong dikasih tahu karena lu lulusan psikologinya. Tapi ini cewek, 1. Pathological liar dan manipulasi. 2. Krisis identitas dan role play berlebihan. Nomor 3. Disonansi kognitif yang parah. Dan 4. Obsesi dan inability to move on. Dia nggak bisa move on. Bener sih, gue lulusan psikologi. Tapi kebetulan editor gue juga lulusan psikologi. Kalau menurut lu gimana, Fadil Naatu? Setuju deh, kayaknya kalau dibilang dia itu krisis identitas dan manipulator. Tapi kayaknya gue juga ngeliat mungkin sedikit narsistik. Ya, cerita ini sudah cukup panjang. Mohon maaf ya, Nul. Mungkin banyak yang nanya tentang kewarasan gua, tapi puji Tuhan, hubungan gua sudah semakin langgeng dan adem ayem aja. Gua memilih untuk berhenti peduli sih. Terserah dia mau nagih janji fiktifnya atau tetap terjebak dalam delusi mami-mamiannya. Bodoh amat anjir. Gua gak mau lagi nurunin level ketenangan hidup gua cuman buat ngeladenin orang yang bahkan belum selesai sama dirinya sendiri. Fuck you. Tapi Nul, gua percaya sama hukum tabur tuai. Setiap tetes air mata dan rasa terusik gua di semester awal akan dibayar tuntas. Karena gua percaya Tuhan gak tidur dan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Tapi waktu sudah pasti indah pada waktunya. Aura Jer, Aura Jok.
catat guys, catat anak-anak, catat viewers, catat Fadil, catat Silet, Pelajaran buat kalian, sebelum buka lembaran baru, pastikan orang yang kalian deketin sudah benar-benar menutup buku lamanya. Jangan sampai kalian harus bergadang bukan karena market ataupun proyek kuliah, tapi karena drama mantan yang terlalu obsesif. Gue di sini merasa sudah menang, dan kemenangan gue adalah hidup tenang tanpa gangguan dia lagi. Gue gak tau ya, tapi kalau gue jadi ini cewek ya kayak gue udah berantem aja lah, udahlah, ribet anjir. Gebuk-gebukan, udah main fisik aja anjing. Fuck off, gue gak mau hidup gue diganggu sama orang-orang kayak gini dah. Sumpah dah chat, udahlah, setuju gak sih kalian kalau jadi gue berantem aja? Aduh pukul, jotos, muak banget gue jir. Gila dah, kok bisa dah lu survive gitu dan lu masih anggun banget. Gue ngomong sama siapa sih ini sebenarnya bahasanya kenapa bisa bahasa Indonesia yang baik dan luar biasa banget. Ini lu Mbak Najwa Shihab atau gimana? Gacor banget ini tutur kata lu. Oke deh anak-anak, selesai juga episode kita hari ini di hari Rabu. Anyway, ini gua uploadnya di hari Rabu. Jadi kalau misalkan nggak nonton di hari Rabu atau kan nontonnya di hari lain, udahlah, ini gua uploadnya di hari Rabu. Jadi gua mau ngobrol sama orang yang nonton pas hari Rabu. Anak-anak gua yang udah nonton hari Rabu, gimana perasaan kalian? Semoga hidup kalian dijauhkan dari orang-orang kayak gini ya guys ya. Itu sakit banget. Semoga kehidupan kerja kalian, kehidupan sekolah kalian, kehidupan perkuliahan kalian aman sentosa dan sehat-sehat ya. Jangan sampai ketemu sama orang kayak gini. Gua yang ngedenger aja capek anjing. Ya udah anak-anak, jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi dan jangan lupa jadi member di channel YouTube Nul Alexander Asik. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.